Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu sama Bu Dwi di Pelajaran Sejarah Minat kelas 12 IPS. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Perang Dingin. Lebih tepatnya adalah pengaruh atau peran Indonesia dalam Perang Dingin serta dampak dalam bidang ekonomi dan bidang politik. Ya. Perang Dingin ini ada di KD 3.3 ya, yaitu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Namun sebelum kita bahas mengenai bagaimana peran aktif bangsa Indonesia, kita bahas dulu mengenai apa yang dimaksud dengan Perang Dingin, gitu ya. Perang Dingin ini merupakan sebuah periode di tahun 1947 sampai 1991 yang merupakan perang dalam bentuk ketegangan. Perang tidak langsung untuk memperebutkan pengaruh antara Amerika Serikat ya dengan paham liberalis kapitalis dan Uni Soviet dengan paham sosialis komunis. Jadi kedua negara ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet, berlomba-lomba menyebarkan paham dan ideologinya kepada negara-negara lain di dunia. Kemudian latar belakang dari Perang Dingin. Ada dua, yaitu perbedaan pandangan tentang pembagian wilayah, dan yang kedua adalah keinginan untuk berkuasa. Yang pertama, berkaitan dengan pembagian wilayah ini terjadi pasca Perang Dunia Kedua usai atau berakhir, yaitu ketika Jerman menyerah terhadap sekutu dan ditandatanganinya Perundingan Potsdam 2 Agustus 1945. Nah, berdasarkan perjanjian atau perundingan Potsdam, Jerman terbagi menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur, yang mana Jerman Barat ini dikuasai oleh tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sedangkan Jerman Timur dengan ibu kota Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, di sini adalah bisa dikatakan awal dari munculnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor utama penyebab Perang Dingin. Ada beberapa faktor utama. Yang pertama adalah penyebaran ideologi, yaitu Amerika Serikat menyebarkan ideologi liberalis kapitalis, sedangkan Uni Soviet menyebarkan ideologi sosialis komunis. Jadi kedua negara ini berlomba-lomba siapa yang memiliki pengikut atau followers paling banyak, terutama dalam masalah ideologi tadi. Nah, karena seberapa banyak pengikut ideologi ini juga berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan di dunia. Jadi salah satu indikatornya seberapa berkuasa negara tersebut adalah dengan melihat seberapa banyak negara-negara yang menganut paham yang sama, baik dengan Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Kemudian yang ketiga, berdirinya Pakta Pertahanan. Ada dua fakta pertahanan yang didirikan baik oleh Blok Barat Amerika Serikat dan Blok Timur Uni Soviet. Ya, yang pertama adalah NATO yang merupakan fakta pertahanan bentukan Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan Fakta Warsawa dibentuk oleh Uni Soviet dan sekutunya itu Blok Timur. Perang Dingin ini meskipun kita tidak melihat perang secara terbuka antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, namun Perang Dingin ini bisa kita lihat dari beberapa bidang. Yang pertama politik, ekonomi, militer, bahkan ke ruang angkasa. Yang pertama di bidang politik jelas Perang Dingin ditandai dengan adanya usaha Amerika Serikat maupun Uni Soviet untuk menyebarkan ideologi atau pahamnya masing-masing. Amerika Serikat jangan lupa dengan paham liberalis kapitalis, sedangkan Uni Soviet dengan paham sosialis komunis. Kemudian yang kedua, di bidang ekonomi, baik Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba memberikan bantuan ekonomi bagi negara-negara, terutama negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Ya, Amerika Serikat mengeluarkan bantuan ekonomi
Truman Doctrine, Marshall Plan, dan juga Four Point Truman. Nah, Indonesia sempat berhubungan dengan Perang Dingin ini, terutama adalah dengan yang ketiga, Four Point Truman, di mana kita sempat menandatangani sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat yang disebut Mutual Security Act di masa demokrasi liberal, di tepatnya adalah Kabinet Sukiman. Jadi kita menandatangani MSA yang sekaligus menjadi penyebab keruntuhan Kabinet Sukiman karena dianggap menyeleweng dari politik luar negeri Indonesia yang harusnya adalah bebas aktif, yang dalam artian tidak memihak blok barat maupun blok timur. Kemudian yang selanjutnya, untuk Uni Soviet juga meluncurkan bantuan ekonomi yang disebut sebagai Molotov Plan untuk negara-negara Eropa Timur yang berpaham komunis gitu, agar negara-negara Eropa Timur ini tidak terpengaruh dengan paham yang disebarkan oleh Amerika Serikat. Kemudian yang selanjutnya di bidang militer dibuktikan dengan munculnya fakta-fakta atau persekutuan militer, baik yang dibentuk oleh blok Barat Amerika Serikat maupun blok Timur. Selain membentuk NATO, Amerika Serikat juga membentuk SEATO di Asia Tenggara, kemudian CENTO di Timur Tengah, dan ANZUS di Oseania. Jadi tujuan dari pembentukan fakta-fakta pertahanan ini adalah untuk membendung pengaruh komunis, gitu ya, di berbagai daerah atau wilayah. Sedangkan Uni Soviet selain membentuk Fakta Warsawa yang bertujuan untuk menandingi NATO, juga membentuk sebuah wadah kerjasama untuk partai komunis yang disebut sebagai Kominform di tahun 1947. Nah, yang terakhir di bidang luar angkasa, Perang Dingin bisa juga kita lihat dari berlomba-lombanya Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mengembangkan teknologi di bidang luar angkasa. Pengembangan teknologi luar angkasa ini yang pertama dipelopori oleh Uni Soviet ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit Sputnik 1 dan Sputnik 2 ke luar angkasa. Kemudian hal tersebut ditandingi oleh Amerika Serikat dengan meluncurkan pesawat Explorer 1, Explorer 2, Discovery, dan juga Vanguard. Nah, upaya untuk mengirimkan manusia ke luar angkasa itu pertama kali berhasil dilakukan oleh lagi-lagi Uni Soviet. Itu melalui kosmonot Yuri Gagarin dengan misi Vostok 1 berhasil keluar angkasa dan kemudian mengorbit bumi selama beberapa jam. Peristiwa ini kemudian membuat Amerika Serikat berusaha untuk kembali mengungguli Uni Soviet, yang dibuktikan dengan diluncurkannya misi Apollo ke-11, yaitu misi untuk mendaratkan manusia pertama di bulan, yang adalah Neil Armstrong. Jadi dengan misi Apollo 11 ini, Amerika Serikat berhasil menjadi Neil Armstrong berhasil menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Nah, teknologi ruang angkasa ini kemudian menandai berkembangnya teknologi-teknologi lain di bidang luar angkasa itu sampai saat ini. Selanjutnya, Perang Dingin ini berakhir di tahun 1990 ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, ya. Nah, Uni Soviet runtuh 1990 disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah dengan dikeluarkannya kebijakan oleh Mikhail Gorbachev, yaitu Glasnost yang berarti keterbukaan, Perestroika yang berarti restrukturisasi, dan demokratisasi. Jadi dengan dikeluarkannya tiga kebijakan ini yang bertujuan awalnya adalah supaya Uni Soviet semakin maju, tapi justru merupakan penyebab runtuhnya Uni Soviet, gitu ya. Nah, runtuhnya Uni Soviet di tahun 1990 ini diikuti juga oleh runtuhnya pemerintahan komunis di negara-negara Eropa Timur yang merupakan tadinya adalah negara-negara satelit atau pengikut
Uni Soviet yang juga menganut ideologi sosialis komunis. Kemudian peristiwa yang ketiga yang menandai berakhirnya Perang Dingin adalah proses reunifikasi atau bersatunya kembali Jerman. Yang sebelumnya pasca Perang Dunia Kedua terbagi dua menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Di tahun 1990, 89-90, akhirnya Jerman Timur dan Jerman Barat berhasil disatukan kembali melalui nanti pertemuan 2+4, yaitu Jerman Barat, Jerman Timur, dan keempat negara yang berkuasa baik di Jerman Barat maupun Jerman Timur, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan juga Uni Soviet. Nah, ketiga peristiwa ini menandai berakhirnya Perang Dingin, yang juga sebagai hasilnya adalah Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Gitu. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi mengenai Perang Dingin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.